Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya. Well, saya Anggia Khairani dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Araniri Banda Aceh. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau ngeklik dan dengerin podcast kita hari ini. Semoga bisa menjadi ladang ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua. Oke, hari ini aku udah ditemenin sama sahabat aku, Anugrah Akbar. Halo Anugrah. Halo semuanya, kenalin aku Anugrah Akbar, teman sekampusnya Anggi, sekaligus sahabat seperjuangannya Anggi. Kenalin semuanya. Gimana kabarnya hari ini Anugrah? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Puasa kan ya alhamdulillah? Puasa, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oh ya Anugrah, sebelumnya aku mau nanya nih, pernah dengar nggak sih cerita tentang belakangan ini kan sempat heboh tuh ya, sempat viral gitu, tentang mahasiswa-mahasiswi yang bunuh diri. Nah, dengar-dengar kebanyakan motifnya sih karena masalah cinta, ekonomi, atau bahkan perkuliahan. Pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah sih, emang kemarin lagi rame-ramenya ya, ada kejadian sampai ada garis-garis polisi juga di daerah-daerah sini. Iya, bahkan ya sampai bunuh dirinya tuh nggak cuman sendiri aja, ada yang bareng pasangannya, bahkan sampai ada yang sekeluarga kan ya? Iya, pernah dengar juga itu betul. Terus ini sempat viralnya itu sampai hampir jadiin tren malahan, ya nggak sih? Di mana-mana ada bunuh diri, bahkan bukan cuma di Aceh aja ya, betul. Seluruh Indonesia juga kan? Ya mungkin karena FOMO ya orang-orang Indonesia ya, apa-apa yang ada di sosial media diikutin semuanya. Iya. Jadi sampai bunuh diri juga diikutin, jadi tren. Mungkin kayak gitu sih. Lucu sih bunuh diri jadiin tren ya. Ketawa ya kan? Iya. Oh ya, gimana sih menurut Anugrah tentang hal itu? Kalau menurut aku pribadi ya, mungkin satu sisi karena kurangnya pendidikan moral ya sama teman-teman yang udah ngelakuin hal ini, sama keluarganya mungkin, sama pasangannya mungkin kurang pendidikan moral, kurang pendidikan agama juga dari sejak kecil. Jadi waktu besar apa yang dilihat langsung diikutin kayak gitu tanpa diseleksi dulu, tanpa difilter dulu. Jadi ini yang buat orang-orang Indonesia tuh gampang ikut-ikut yang kayak gitu, padahal tahu salah gitu. Cuman karena rame yang buat, jadi nggak salah menurut mereka gitu. Iya ya. Betul. Jadi udah kayak hal yang lumrah gitu, padahal nggak seharusnya dibiasain gitu hal-hal yang kayak gitu. Iya betul. Kalau dari aku sih ya, kita kan hidup di bumi itu perannya sebagai hamba Allah ya. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti berkaitan dong dengan kita sama Allah gitu. Bener. Jadi kalau menurut aku sih, jangan coba-coba nih asingkan Allah dalam setiap proses kita. Jadi kita tuh harus selalu melibatkan Allah dalam setiap proses. Karena sejatinya, karena kita itu hambanya Allah, jadi yang paling kita butuhkan itu pasti Allah kan ya dalam setiap keadaan kita. Terus nih juga orang nggak akan pernah kecewa kan kalau dia bersandar kepada Allah, nggak bakal terjadi. Bahkan itu bisa mencapai level mustahil loh. Seseorang akan kecewa ketika dia bersandar dalam mengandalkan Allah gitu. Sama kayak yang Allah udah bilang nih dalam Quran surah Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Jadi kan kita udah punya Allah nih ya, jadi kenapa harus takut gitu loh dihadapin dengan masalah. Misalnya kayak kita kan orang-orang yang ngerantau, dan buat teman-teman yang lain juga, buat orang-orang yang ngerantau, misalnya nih kita takut habis duit, besok mau makan apa, sering kan ya kayak gitu ya, nggak tahu giliran udah habis uang nih, takut besok harus makan apa dan segala macam gitu. Habis itu kayak tugas yang terlalu banyak, dosen yang killer abis, sampai skripsi yang nggak selesai juga, itu bisa jadi bahan problematika yang terbesar gitu kan. Jadi kalau menurut aku ya, hal-hal kayak gini nih terlalu dianggap sepele loh kalau sama orang-orang sekarang gitu. Makanya sampai ada yang rela bunuh diri kayak yang tadi udah kita bahas kan, kayak yang Anugrah bilang juga kurangnya pendidikan moral dan segala macam gitu. Padahal kayak Allah juga udah bilang nih dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dari ayat ini kita bisa langsung tahu kan gimana besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Karena kalau merujuk ke ayat tadi, Allah bukannya memberi ancaman kayak janganlah kamu bunuh diri kalian sendiri, maka nanti kalian akan kekal di neraka. Enggak, justru Allah ngingetin ke kita nih bahwasanya janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu sayang kepadamu gitu. Ya kan Anugrah? Betul. Jadi kalau menurut Anugrah nih,
menurut saya masalah ini gini ya. Mungkin kan kalau kita kan mahasiswa nih, ya kan? Mahasiswa kalau kita balik ke permasalahan awal, latar belakang masalahnya itu karena cinta, karena ekonomi, karena masalah kuliah. Ini kan ada kesenjangan antara ekspektasi dengan realita nih. Betul kan? Kayak kalau kita buat skripsi kan gitu. Ada kesenjangan antara ekspektasi teori yang ideal dengan realita yang terjadi di lapangan. Mereka menginginkan cintanya lancar, ternyata putus di tengah jalan, atau pengennya duitnya itu, ekonominya itu lancar, ternyata susah, masalah makan sehari-hari, atau masalah yang lain-lain juga kayak gitu. Antara ekspektasi dengan realitanya itu nggak sejalan. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, kenapa tadi Akbar bilang perlu penanaman nilai moral dan nilai-nilai keagamaan? Karena kalau kita udah beranggapan bahwasanya semua ini dari Allah gitu, apa-apa itu dari Allah, mau dia nggak sesuai dengan keinginan kita tapi udah diberikan Allah, mungkin ini cobaan, ujian. Benar. Kalau memang bukan ujian, mungkin ini cara Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita sanggup gitu. Karena kan Allah nggak pernah mencoba suatu kaum kecuali dia sanggup, kan? Jadi mungkin kita kalau lurus-lurus aja, punya duit banyak, nggak sanggup kita, justru malah ke maksiat larinya, kan? Kalau percintaan kita lancar, justru malah mendekati zina larinya. Nah, ini yang mungkin sisi lain yang nggak kita lihat itu. Makanya jadi kalau sudah terjadi seperti itu, jangan langsung mikir ke bunuh diri. Itu memang udah solusi yang nggak perlu kita pikirkan gitu loh. Kita masih banyak solusi lain, solusinya Allah. Kalau memang mendekatkan diri kepada Allah itu terlalu susah buat kita, kan masih jauh hati kita, iman kita lagi rendah, coba curhat ke teman-teman, curhat ke sahabat, atau ke ustadz, guru, terserah kemana aja. Tapi jangan disimpan sendiri. Kalau disimpan sendiri ini yang bahaya. Akhirnya apa? Luapan emosi itu kita salurkan dengan membunuh diri kita sendiri, itu yang bahaya. Iya sih, padahal kan ya bunuh diri itu dosa besar ya buat dosa seorang besar, muslim. Besar gitu. banget. Dan orang juga tahu loh itu bahwasanya bunuh diri itu dosa besar gitu. Tapi kok masih ada ya orang yang mau rela gitu bunuh dirinya gitu. Emang mereka udah berpikir bahwasanya ketika kita bunuh diri masalahnya itu selesai gitu. Kan justru lebih dalam lagi nggak sih, kita nanti bakal dihakimi lagi gitu. Benar. Banyak. Cuman gini ya, kalau kita ambil perspektif orang yang bunuh diri, kita nggak bisa salahin mereka. Oh iya sih. Ya betul kan. Kalau kita salahin mereka, kita sama aja udah kayak menyalahin mereka, itu udah kayak meninggalkan mereka. Ya, kita tidak membenarkan mereka, tapi juga tidak menjatuhkan mereka kayak gitu. Kalau memang ada orang-orang di sekitar kita yang memberikan gejala-gejala atau ciri-ciri orang yang menunjukkan kecenderungan untuk bunuh diri, segera dirangkul kayak gitu. Cara merangkulnya juga bukan buru-buru dia diajak terbuka, enggak. Kita adakan pendekatan perlahan-perlahan, kita ketahui dulu motifnya apa, kenapa dia bisa seperti ini, seperti itu. Tapi jangan langsung ditinggalkan, jangan langsung ceramain kamu jauh dari agama, enggak. Allah juga enggak kayak gitu caranya. Tadi jangan bunuh diri karena Allah sayang sama kamu kan. Jadi kalau kita mau nasehatin orang yang udah berpikiran untuk bunuh diri, itu jangan langsung dibilang kamu udah sesat, kamu udah jauh kamu dari Allah. Jangan, dirangkul pelan-pelan. Itu dia caranya. Kalau menurut Akbar pribadi ya. Iya sih, karena kan Allah juga kalau mau mengharamkan sesuatu itu bertahap ya, ada step by step, nggak langsung mutlak menjatuhkan orang gitu, ngejudge enggak gitu. Iya betul banget. Karena kan sama juga nih kayak yang tentang khamar, karena kan nggak langsung mengharamkan ya, tapi ada step-stepnya. Pertama disuruh jauhi, baru kemudian disuruh emang bener-bener mutlak harus ditinggalkan gitu. Yang bener. Jadi kalau nih Akbar perbaiki sedikit masalah khamar tuh, setahu Akbar pertamanya Allah tuh larang untuk jangan sholat waktu kamu lagi mabuk. Jangan sholat dulu kalau kamu mabuk. Jadi khamar ini belum diharamkan, tapi jangan sholat dulu waktu lagi mabuk, karena ada suatu kisah Ali bin Abi Thalib baca surah Al-Kafirun itu ngulang-ngulang terus, nggak selesai-selesai. Nah dari situlah penggunaan khamar dilarang sebelum sholat. Belum haram. Setelah dari situ beberapa saat kemudian barulah turun ayat untuk di surah Al-Maidah kalau nggak salah, untuk tidak mendekati khamar lagi. Itu bertahap, step by step, benar. Mutlak diharamkan ya, sampai sekarang jadi. Sampai sekarang.
Oh ya, aku juga mau ngingetin nih ke teman-teman yang udah ngerasa capek sama masalah-masalah hidupnya nih. Kalau Allah tuh juga sering loh mention kita di ayat-ayat, mention ayat-ayat untuk ngehibur kita nih yang lagi galau sama masalah-masalah yang dihadapinya. Misalnya kayak yang tadi udah Akbar bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi kalau kita lagi dikasih cobaan ya, coba deh ingat-ingat lagi perkataan Allah itu nggak mungkin salah kan, janji Allah juga nggak mungkin nggak tepat. Sekali lagi kita harus ingat kalau cobaan yang dibebankan ke kita itu nggak mungkin melebihi yang kita sanggupin gitu, kayak yang Akbar bilang tadi gitu. Terus di ayat lain Allah juga ingetin kita bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini sampai 2 kali loh bahkan dibilang sama Allah ya. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dijelaskan sekali lagi, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ya betul, karena gini, karena orang-orang tuh kan fokusnya ke apa yang mereka inginkan, ya gitu. kan. Kadang-kadang Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Misalnya kayak gini, kita inginnya kayak tadi yang udah kita bahas. Kita pengennya hubungan sama pasangan tuh lancar-lancar aja. Padahal ini bukan muhrim nih, belum muhrim gitulah. Terus kalau memang lancar-lancar aja, ini ada potensi untuk pendekatan kepada arah zina, kan itu, kan udah ada ayat jangan dekati zina. Nah, dengan diberikannya masalah, dengan kita digoyang terus hubungan kita bersama pasangan tadi, sisi lain kita memang sedih karena dia ini orang yang kita sayang mungkin, orang yang kita cinta mungkin. Tapi di sisi lain, potensi untuk melakukan perbuatan zina ini sudah terhapuskan, sudah terkat kayak gitu. Kita nggak lihat ke sisi itunya, itu yang kita salah kadang. Iya sih, karena emang kita kalau ibaratnya gini, kalau di kertas putih itu biasa kita cuma ngeliat titik hitamnya doang, nggak memperhatikan keseluruhan gitu betul kan. Betul banget. Jadi ada satu ayat soal untuk penghiburan dari Allah, itu satu ayat yang jadi ayat favorit Akbar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Jadi ayat ini persisnya kurang ingat di surah apa, cuman kurang lebih artinya itu Allah bilang ke Nabi Muhammad, katakanlah ke orang-orang yang merasa dirinya itu melampaui batas, dosanya sudah terlalu berat, maksiatnya sudah terlalu banyak, kezalimannya sudah tidak terampuni lagi, katakan ke mereka, kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, udah nggak sanggup lagi nih sama kepribadian mereka, diri mereka sendiri saking bejatnya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu ragu dengan rahmat Allah, jangan kamu takut jauh dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah tuh ngapusin dosa kita semua, zunub kita tuh dihapus semua sama Allah. Innallaha ghafurur rahim, Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sering kita dengar nih ayat innallaha ghafurur rahim, padahal kalau kita cermati artinya itu menyentuh hati. Allah itu pengampun, Allah ini ngampuni kita terus. Nah, jadi dari ayat itu kita ambil kesimpulan, mau kita udah bunuh 1 miliar orang kek, mau kita udah bunuh 1000 ulama kek, karena kalau kita memang berusaha untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, minta maaf, minta pengampunan, dan dengan rahmatnya Allah berikan pengampunan ini, ya kita diampuni. Nah itu, jadi jangan pernah kalian tuh merasa diri kalian tuh melampaui batas. Walaupun kalian merasa diri kalian melampaui batas, kejar terus ridho Allah, rahmat dan ampunan Allah. Karena apa? Kalau kita tahu zaman sekarang orang-orang yang sering maksiat itu malu ke masjid. Sih, itu kenapa malu ke masjid? Karena aku udah jahat banget kayak gitu, bertato malulah ke masjid, aku nggak pernah buat baik, aku geng motor, aku ini aku itu. Jadi untuk berbuat baik itu udah ada barrier, udah ada pembatas, penghalang. Padahal serusak-rusaknya merasa kita itu rusak, kita masih bisa mendapatkan ampunan Allah. Itu janji Allah dalam surah itu. Makanya ayat itu jadi ayat favorit Akbar. Jadi ketika kita udah merasa melampaui batas, ingat terus ayat ini kayak gitu.
Iya sih, tapi sebenarnya kalau untuk orang-orang yang udah ngerasa melampaui batas dan dia malu untuk berbuat baik, itu faktor lainnya sih mungkin karena Lingkungan juga, iya, lingkungan bener. gitu kan manusia kan terlalu kayak yang tadi kita bahas, terlalu melihat satu sisi gitu, Bener. nggak melihat dari banyak perspektif. Bener gitu. banget. Jadi terlalu ngejudge gitu kan. Jadi kesannya kayak ngapain sih kita berbuat baik lagi, itu orang juga udah menilai kita buruk gitu. Jadi Betul. semua yang kita lakukan itu pasti akan buruk di mata orang. Bener. Nah, jadi kan setelah tadi kita bahas-bahas juga, jangan lupa ya kalau misalnya kita itu kan punya Allah. Jadi Benar. Allah itu kan akan berikan semua yang terbaik untuk kita. Percaya aja, Allah bakal ngantar kita ke tujuan dan yang akhir menurut Allah. Jadi ada juga nih dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya saat hambaku mengingatku. Jika hambaku mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika dia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian dan lebih baik daripada keramaian." Nah, jadi berprasangka baik kepada Allah itu memang penting banget gitu kan untuk mempengaruhi keadaan kita. Jadi ya buat teman-teman semua berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah itu tergantung pada prasangka hambanya gitu kepadanya. Sekarang bukan lagi tentang cinta pada manusia ya, udah cinta kepada Allah sekarang konteksnya, bukan lagi kepada manusia. Terus Akbar, menurut Akbar gimana sih cara kita ngelibatin Allah dalam setiap proses kita? Oke, kalau melibatin Allah itu kalau Akbar pribadi ya, karena berpegangan ke salah satu fikih awal, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi amal-amal kita ini tergantung niatnya. Jadi kan kalau kita waktu kecil tuh diajarin di TPA, di tempat ngaji, di madrasah untuk ngapal doa-doa ini kan lillahi ta'ala. Iya. Nah, niat ini kan untuk lillahi ta'ala. Jadi melibatkan Allah itu yang paling utama itu di niat kita ini lillahi ta'ala aja kayak gitu. Jadi walaupun kita masih melenceng nih dalam melakukannya, misalnya sholat kita masih salah-salah, bacaan kita masih banyak yang miss, yang banyak yang kurang, jalanin terus karena kita masih melakukannya lillahi ta'ala. Selama semuanya lillahi ta'ala, kita sudah melibatkan Allah dalam keseharian kita kayak gitu. Iya gitu. Terus aku juga mau tambah nih, cara kita ngelibatin Allah itu salah satunya sih dengan cara mention Allah, sebut nama Allah selalu gitu. Terus kayak kita tuh harus hafal Asmaul Husna dan fahami maknanya, jangan cuma dihafal aja. Karena kan kalau misalnya kita berdoa nih, sesuai kan ya, misalnya kita mau memohon rezeki, kita bisa pakai ya roza gitu kan, lebih deep kesannya gitu, lebih nyampe lah gitu. Karena kan sejatinya ya semua itu mudah loh bagi Allah, nggak ada kan perkara yang sulit bagi Allah. Jadi apapun yang kita minta ya pasti bakal dikasih gitu. Terus nih Akbar, aku juga pernah nih di pesantren dulu. Itu posisinya kan kita kalau anak pesantren nggak bebas ya. Betul. Kalau mau makanan mewah kan nggak bisa gitu, soalnya terbatas gitu kan di pesantren. Nah jadi dulu aku juga pernah nih setelah kedatangan Ustaz Hanan Ataki sih kebetulan ke pesantren. Ustaz Hanan Ataki yang orang Bandung itu? Iya Ustaz Hanan Ataki, aslinya orang Aceh kan ya. Orang aslinya ya, tinggal di Bandung kan, sekarang. Iya. Jadi kebetulan selesai Ustaz itu ke pondok pesantren kami. Pondok di mana? Di Insan Qur'ani. Oh, Insan Qur'ani, Masya Allah. Ya gitu, jadi kan setelah beliau datang itu beliau sempat bilang kalau misalnya kita itu harus melibatkan Allah dalam segala hal. Jadi di hari itu aku coba nih, aku tuh pengen banget makan nasi goreng. Tapi kan kita terbatas ya kan, tadi nggak bisa kalau emang kita mau ini mau itu tuh nggak ada gitu, nggak ada aksesnya. Jadi aku cuma bilang nih kayak nyoba-nyoba gitu kan, tapi emang beneran pengen gitu. Aku bilang sama Allah, ya Allah, pengen nasi goreng, pengen kali nasi goreng gitu. Rupanya Ustaz Hanan Ataki yang beliin? Enggak, kebetulannya enggak gitu kan. Ustaz Hanan Ataki udah balik kemarinnya. Jadi di sorenya tuh kan aku ngomongnya tuh di pagi sama siang ya. Di sorenya kebetulan teman aku ada yang dikunjungi sama orang tuanya. Mudif. Ya. Jadi didatengin kan tuh sama orang tuanya, dibawain nasi goreng. Lah kebetulan nasi gorengnya tuh dibawain lebih sama orang tuanya, jadi dikasih ke aku. Nasi goreng apa itu? Kampung atau biasa? Nasi goreng biasa sih kebetulan ya. Karena emang pengennya nasi goreng biasa. Kalau nasi goreng kampung aku bilang lagi sama Allah, ya Allah pengen nasi goreng kampung. Diperjelas gitu ya. Betul, asik. Walaupun Allah itu kan maha mendengar, maha mengetahui, tapi kan lebih mengetahui. Iya. Jadi udah gitu di situ begitu dia datang sambil ngasih nasi goreng itu, aku jadi mikir kayak, wah ternyata benar ya bahwasanya kalau kita ngelibatkan Allah itu
Allah itu bakal ngasih apa yang kita mau gitu, apa yang kita butuhkan gitu. Iya, Tapi iya. lebih ke apa yang kita butuhkan ya, nggak yang apa yang kita mau, karena terkadang yang kita mau ini bukan yang kita butuhkan. Betul. Gitu. Karena kan Allah lebih mengetahui kan yang Iya, tadi, iya wallahu juga ya. a'lam gitu. Terus nih Akbar, aku tuh selalu ngerasa deep banget nih sama kalimat-kalimat ini. Yang pertama tuh ada selalu andalkan Allah dalam segala urusan, walau sekecil apapun urusannya, tetap libatkan Allah di dalamnya. Kemudian karena Allah pasti bantu, Allah pasti beri kemudahan, Allah pasti kasih kelancaran, dan itu sudah pasti akan terjadi. Karena sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kalau dari aku pribadi sih ya, coba deh buat teman-teman semua dan kita juga ya, Jangan lupa. mulai sekarang jangan lupa ngomong aja ke Allah gitu, apapun yang kita mau mention aja Allah gitu, karena Di kan Instagram. di semua di tempat semua gitu. tempat. Kalau di Instagram ya nggak bisa Nggak gitu. bisa, Lebih oke. ke dunia real Oke, sih oke, kalau oke. misalnya mau mention Allahnya. Jadi ya lebih kayak sebut aja Allah gitu. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa ngadu aja ke Allah. Nggak ada salahnya kok kalau kita ngadu ke Allah. Minta sama Allah, atur aja gimana baiknya ya Allah. Tapi harus ada doa, di sela-selanya itu harus ada doa, kuatkan aku dalam setiap prosesnya gitu. Kan kayak kita juga udah sering ngobrol ya, kalau misalnya kita itu lebih baik berdoa selalu untuk dikuatkan gitu, untuk Daripada dikuatkan. dimudahkan. Iya gitu. Kamu setuju gak sama statement aku itu? Setuju sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita minta untuk dimudahkan, nggak semua hal kan dimudah ini kan dia konteksnya beda-beda ya. Iya, Mungkin benar. ada yang bagi Akbar mudah, tapi bagi aku susah gitu. Jadi lebih baik diberikan banyak ujian, tapi kita berdoa untuk dikuatkan. Benar, Pun sepakat. kalau misalnya tadi yang kayak Akbar bilang, kita kan dikasih cobaan itu Jangan untuk, dicobain. untuk menguji. Untuk diuji, gitu. oke. Nah, menurut Akbar nih, emang bisa libatin Allah dari awal sampai akhir? Pasti bisa. Kalau itu kan soal mindset semuanya ya. Kayak kemarin yang dibilang ngopi 80.000 di hotel ya. Semuanya kan tentang mindset kayak gitu. Oh, iya. Kan ada tuh sempat rame. Jadi Iya. kalau mindset kita udah ngelibatin Allah dari awal, di pertengahan jalan, selama melakukan, dan juga di akhir, pasti akan terlibatkan terus kayak Iya, gitu. iya. Nah, itu yang penting di mindset kita aja. Kalau misalnya kita beribadah mindsetnya untuk membuat orang lain kagum, untuk membuat orang lain memanggil kita ahli ibadah, ini kan udah salah mindsetnya. Iya, iya. Niatnya udah salah. Nah, makanya dari awal jawaban Akbar, niatnya ini lillahi ta'ala, terus mindset kita diperbaiki, ini untuk Allah gitu. Semua yang aku lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Nah, ini sering kita baca nih di setiap sholat, tapi Iya. jangan sampai nggak kita pahami artinya. Iya, Sholatku semuanya itu lillahi ta'ala. Nah, itu harus kita, karena udah kita baca, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita nggak berniat. Wala taqulu an syai'in wa antum, lupa lah ayatnya gitu-gitulah. Pokoknya jangan kita katakan sesuatu yang kita nggak berniat, nggak bermaksud. Iya. Jadi kita katakan itu dalam sholat, sungguh-sungguhlah hati kita memang untuk menyerahkan itu kepada Allah lillahi ta'ala gitu. Iya, terus juga nih kalau kita tadabbur dari surat At-Toha ayat 46, di situ kan caranya kita itu harus benar-benar memastikan bahwasanya setiap yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan Allah. Kayak yang Akbar bilang tadi kan, semuanya itu lillahi ta'ala gitu. Karena ya selain memang lillahi ta'ala, kita tuh juga harus fisabilillah gitu. Benar. Apa-apa itu di jalannya Allah. Karena kan Allah selalu bersama hambanya yang berjalan di jalannya gitu. Jadi kaitkan aja semua proyek dunia dengan proyek langit gitu. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan dan lain-lain. Semuanya harus fisabilillah, ya kan? Kayak persahabatan kita kan? Iya, fisabilillah dan fisabilillah tentunya ya. pastinya. Oke, amin. Semoga Amin, sampai amin. sampai jannah ya, Bener, di surga. amin, besti. Oke. Akbar, ada closing statement nggak sih buat teman-teman kita semua yang ada di rumah? Kalau closing statement, kita berbuat baik nih, ya kan? Nggak selamanya berimpact baik ke orang lain. Iya, iya Ya kan? benar. Orang lain juga mungkin menganggap bisa mengartikannya sebagai pencitraan atau apa segala macam. Tapi jangan pernah berhenti berbuat baik. Walaupun perbuatan baik kita ini belum dapat feedback dari orang-orang, feedbacknya pasti dari Allah ada. Iya, iya. Nah itu, jadi terus berbuat baik walaupun belum mendapatkan balasannya di dunia. Terus aja buat baik. Mungkin itu aja yang perlu Akbar ingatin ke teman-teman. Selain dilibatkan Allah, teruslah berbuat baik walaupun di dunia belum mendapatkan feedbacknya.
Iya, jadi nggak usah takut ngelakuin apa-apa ya gitu. Santai, ada Allah loh. Kita tuh punya Allah gitu. Jadi kenapa harus takut gitu kan untuk ngelakuin semuanya. Oke teman-teman, untuk hari ini itu aja pemaparan kita hari ini tentang libatkan Allah dalam segala urusan. Jadi jangan pernah takut untuk ngelakuin segala sesuatu nih. Jangan pernah kecewa dengan apa yang ditakdirkan sama Allah, karena semuanya itu udah pasti tentunya baik ya. Anugerah. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Anggi Khairani dan saya Anugerah Akbar, mohon pamit undur diri. Buat teman-teman semua jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di-share juga nih ke teman-teman semuanya biar yang lain juga pada tahu dan nggak ada lagi kasus bunuh diri ya. Kita mau jangan jadi tren terus ya. Iya, jangan dijadiin tren loh bunuh diri itu gitu. Oke guys, cukup sekian, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.